Berikutnya, eh, pengelolaan data induk yang terakhir akan kita bahas ini terkait dengan data peserta didik. Ya, berbicara tentang data peserta didik berarti proses verifikasinya itu mengacu pada nomor induk siswa nasional (NISN), nomor induk siswa dan mahasiswa nasional. Nah, ini nomor unik yang memang menjadi identitas bagi si peserta didik yang masing-masing peserta didik ini harus punya, ya. Dan itu digunakan ketika terbit di TK gitu ya atau di PAUD, itu bisa digunakan di SD, SMP, seterusnya sampai dengan menyelesaikan pendidikannya di pendidikan tinggi. Jadi NISN itu harusnya konsisten gitu ya, dari mulai diterbitkan, dari mulai jenjang terbawah sampai dengan jenjang pendidikan terakhir. Nah, berkenaan dengan peserta didik, tentunya proses verifikasi validasinya itu akan melahirkan residu peserta didik, gitu ya. Ada 4 di sini kategori residu peserta didik itu. Pertama, residu NISN kosong, residu NISN ganda, residu kependudukan, dan residu kode wilayah. Nah, residu NISN kosong ini merupakan data peserta didik yang hingga saat ini belum memiliki NISN. Jadi, karena NISN ini wajib dimiliki oleh semua peserta didik, maka si peserta didik yang belum punya itu kami kategorikan sebagai residu. Yang kedua, residu NISN ganda atau duplikasi. Jadi ketika satu peserta didik terduplikasi di beberapa sekolah, di lebih dari satu sekolah, maka kami kategorikan residu juga. Sudah punya NISN pun sama. Ketika satu NISN terdata di lebih dari satu sekolah, maka kami kategorikan sebagai residu. Ya, khususnya untuk peserta didik dengan eh, layanan yang sama. Ya, kayak misalkan di TK tercatat di TK tercatat juga di RA. Nah, itu kami asumsikan sebagai residu karena tidak mungkin mengambil pendidikan di TK dan juga RA. Pasti ada salah satu sekolah yang salah mendata. Ya, bisa jadi RA-nya, bisa jadi TK-nya. Nah, itu yang perlu dilakukan verifikasi tentang duplikasinya. Yang ketiga tentang data kependudukan. Jadi peserta didik yang datanya penulisan identitasnya di Dapodik itu tidak padan dengan penulisan data di Dukcapil, itu kami kategorikan juga sebagai residu. Ya. Jadi eh, perlu dikoreksi oleh sekolah dan kami tandai data tersebut sebagai residu. Kemudian yang terakhir adalah residu kode wilayah. Kode wilayah ini berkenaan dengan desa tempat tinggal si peserta didik. Ya. Memang saat ini kami indikator yang kami tambahkan atau variabel yang kami validasi, kami mintakan sekolah untuk validasi dalam rangka penanganan anak tidak sekolah, antisipasi. Jadi ini merupakan salah satu langkah mitigasi untuk memudahkan pengentasan anak tidak sekolah. Jadi saat ini siswa-siswa yang aktif di Dapodik kami harapkan bisa terisi domisili desa di mana dia tinggal. Ya, mumpung saat ini masih aktif, jadi kami mohon diisikan desa tempat tinggalnya. Khawatir semester-semester depan tiba-tiba anak ini putus sekolah, maka kami sudah punya database atau data tentang di mana dia tinggal. Yang nantinya data tersebut itu akan kami alirkan ke pemerintah daerah untuk lebih memudahkan penanganan anak tidak sekolah. Nah, makanya peserta didik yang saat ini belum diisikan desa domisili tempat tinggalnya, itu kami kategorikan sebagai residu dulu. Ya. Nah, ini adalah residu peserta didik yang perlu dikoreksi. Kemudian dashboardnya kami juga sudah siapkan tentang residu NISN, residu kependudukan, residu kode wilayah, itu pada dashboard yang sama, hanya beda entitas saja. Kalau yang ini untuk peserta didik, gitu ya. Itu bisa dilihat sebarannya per provinsi, per kabupaten, per, per kementerian yang menaungi, gitu ya. Jadi bisa dipilah Kementerian Agama kah, Kementerian Pendidikan kah, gitu ya. Kemudian jenjangnya bisa dipilih, bentuk pendidikannya juga bisa dipilih. Jadi dashboard ini harapannya bisa optimal bagi monitoring dan evaluasi di tingkat daerah.
Nah, ini adalah pembagian kewenangan terkait pengelolaan data induk, termasuk juga proses verifikasi dan validasi datanya. Ya, jadi satuan pendidikan dalam hal ini berperan aktif dalam proses pengajuan NISN baru, juga dalam mengklaim NISN dan juga memutakhirkan data identitas. Eh, yang keempat itu menyelesaikan residu NISN dan juga kami sudah siapkan mekanisme verval untuk rekam didik peserta didik. Oke, jadi 5 mekanisme ini kami sudah bekalkan kepada sekolah. Gitu ya. Jadi ketika ada siswa itu tidak punya NISN, maka seharusnya satuan pendidikan itu bisa bergerak karena kami sudah siapkan mekanisme pengajuan NISN baru bagi sekolah. Ya. Kemudian bagi dinas, dalam pengelolaan data induk peserta didik ini harapannya adalah bisa bantu mendorong percepatan penyelesaian residu peserta didik. Ya. Kemudian juga eh, dinas bisa berperan aktif untuk membantu penanganan bagi peserta didik yang ganda dengan status aktif dan tidak aktif. Kemudian yang terakhir tentunya Dinas Pendidikan dapat mengekskalasikan penanganan residu ke Pusdatin melalui WLT atau melalui WhatsApp Group. Ya, jadi Dinas Pendidikan sebenarnya eh, sudah kami siapkan media komunikasinya, di mana masing-masing dinas itu harus menunjuk satu wakil supaya bisa berperan aktif di WhatsApp Group antara Pusdatin dengan dinas. Gitu ya. Jadi jika ada hal-hal atau permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh dinas ataupun sekolah, nah itu bisa diteruskan ke Pusdatin untuk bisa ditindaklanjuti. Nah, residu identitas ini kami tekankan di awal karena eh, verifikasi tentang hasil pemadanan dengan Dukcapil itu merupakan dasar penerbitan NISN. Gitu ya. Jadi khususnya di PAUD dan juga SD. Jadi untuk di peserta didik tingkat awal, NISN itu dapat terbit secara otomatis selama data peserta didiknya padan dengan Dukcapil. Jadi apa yang diinput di Dapodik itu harus padan dengan Dukcapil, maka NISN akan otomatis terbit. Ya, jadi eh, validasi tentang identitas ini memang eh, sangat vital posisinya gitu ya karena berkenaan langsung dengan penerbitan NISN. Jadi kalau belum tervalidasi dengan data kependudukan maka NISN tidak bisa terbit dan akhirnya ini berkendala seterusnya karena NISN saat ini sudah digunakan hampir untuk semua program gitu ya. Bantuan operasional satuan pendidikan pun itu mensyaratkan atau menghitung berapa banyak siswa yang sudah punya NISN di satu satuan pendidikan. Ya, jadi penting sekali eh, perbaikan identitas bagi peserta didik yang saat ini belum padan dengan Dukcapil. Nah, eh, kemudian ini adalah penanganan NISN ganda, gitu ya. NISN ganda itu eh, macamnya banyak, ada 3, gitu ya. Misalkan yang pertama peserta didik ini statusnya aktif-aktif gitu ya, aktif di TK, aktif juga di RA, aktif di TK, aktif juga di KB. Nah, yang seperti ini yang perlu ditindaklanjuti untuk memastikan sebenarnya saat ini siswa bersekolah di mana, gitu ya. Nah, rekomendasinya tentunya adalah dengan mengeluarkan salah satu data dari Dapodik. Jadi ketika ada data ganda, salah satu data itu harus dikeluarkan dari Dapodik. Atau jika gandanya dengan EMIS, maka salah satunya harus dikeluarkan dari EMIS atau Dapodik. Gitu. Nah, itu eh, tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan ketika menemukan data yang ganda. Karena data ganda ini merupakan salah satu residu yang dikecualikan dari program. Ya, ganda ini tidak akan dihitung untuk mendapatkan BOS. Ganda ini akan berkendala untuk program PIP gitu ya, berkendala untuk mendapatkan ijazah dan seterusnya ya. Jadi data ganda ini memang residu yang memang harus diselesaikan oleh lembaga ya. Jangan menahan siswa dan jangan juga
apa ya, eh, mendata siswa dengan tidak semestinya. Jadi memang jika memang tidak ada di sekolah ya memang harus dikeluarkan karena konsep Dapodik sendiri adalah memotret apa yang ada di sekolah. Jadi kondisi apa adanya ketika siswanya jumlahnya 40, jadi Dapodik pun harus ada 40, tidak kurang ataupun tidak lebih. Ya, karena ini menyangkut hak peserta didik untuk mendapatkan program pendidikan. Nah, syarat untuk mendapatkan haknya itu tadi ya tentunya masuk ke Dapodik. Ya. Kemudian rekomendasi yang kedua, jika misalkan data ganda itu lintas kementerian, misalkan ya, ganda antara TK dan RA, maka kami sudah siapkan mekanisme alternatif dari aplikasi Verval PD untuk mengeluarkan data ganda. Jadi kami sudah siapkan fitur tambahan. Jika tidak dikeluarkan dari Dapodik, itu bisa dibantu dikeluarkan dari Verval PD. Ya. Kemudian ada kategori ganda yang kedua, di mana statusnya aktif dan tidak aktif. Nah, maka untuk kasus yang ini, Dinas Pendidikan itu bisa berperan aktif lewat Verval PD. Kami sudah siapkan mekanisme pengajuan merger. Jadi data ganda dengan status aktif dan tidak aktif itu bisa dimerger oleh Dinas Pendidikan. Ataupun jika ada kendala ganda lain yang tidak bisa diselesaikan langsung oleh sekolah atau dinas, maka eh, kami sudah menyiapkan media koordinasi melalui WhatsApp group ataupun juga melalui ULT, gitu ya, unit layanan terpadu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, ini saya ingin berikutnya eh, ingin menyajikan tentang penanganan residu NISN kosong. Jadi khusus untuk PAUD itu ada di layar sebelah kiri, kiri layar gitu ya, bahwa eh, peserta didik yang belum punya NISN itu bisa diurus. Syaratnya adalah dengan memperbaiki identitasnya supaya padan dengan Dukcapil. Tadi di slide sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa pemadanan Dukcapil ini adalah salah satu syarat dalam penerbitan NISN di PAUD. Ya. Di PAUD, untuk penerbitan NISN juga eh, menerapkan validasi kewajaran usia. Jadi NISN bisa terbit jika usia peserta didik sesuai dengan layanan PAUD yang dipilih di satuan pendidikannya. Gitu ya. Jadi umur TK, umur wajar KB gitu ya. Itu itu berpengaruh dalam penerbitan NISN. Misalkan siswa usia 3 tahun ada di layanan TK begitu ya. Nah, maka untuk sementara NISN-nya tidak diterbitkan sampai usianya mencukupi usia wajar berada di layanan TK. Nah, seperti itu. Jadi ada persyaratan tambahan untuk penerbitan NISN di PAUD. Kewajaran usia peserta didik sesuai dengan layanan PAUD yang dipilihnya saat ini. Itu ya. Jadi ada dua syaratnya. Padan capil, usianya wajar dengan layanan yang diikuti. Itu kemudian berbicara tentang akses berikutnya gitu ya. Tadi kita sudah bicara tentang pengelolaan data induk mulai dari satuan pendidikan, badan penyelenggara gitu ya sampai dengan peserta didik. Nah, aksesnya itu bisa diakses di sini untuk bisa masuk Verval PD, Verval PTK, Verval SP gitu ya, Verval yayasan. Nah, maka pengelola data itu harus mendaftarkan dirinya di SDM. Gitu. Ini adalah pintu masuk untuk bisa masuk ke aplikasi Verval-Verval atau pengelolaan data induk tadi. Jadi eh, selain punya akun Dapodik, maka operator juga harus punya akun SDM, akun Verval yang nantinya digunakan untuk masuk ke aplikasi-aplikasi Verval. Itu yang tentunya melalui proses registrasi, mengunggah surat tugas, gitu ya, akan kami berikan aksesnya untuk semua aplikasi yang dibutuhkan oleh pengelola data di satuan pendidikan ataupun juga dinas pendidikan, termasuk juga UPT. Ya, bagi UPT, BBPMP, gitu ya, BPPMP itu juga bisa mendapatkan akses sesuai dengan kewenangannya dan pelibatannya di eh, pengelolaan data induk ini. Nah, eh,
ini mungkin yang bisa kami sajikan untuk talk sesi kali ini, gitu ya. Eh, saya cukupkan dulu, sementara saya kembalikan ke